Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ajarku mengenalmu. Ikutilah acara pengajaran dan kesaksian yang akan membangun iman percaya Anda yang dibawakan oleh hambanya, Ibu Sri Mulyani. Bukti iman yang disebut mengalahkan dunia yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, bagaimana caranya kita bisa memanifestasikan, membuktikan bahwa kita orang beriman melalui firman yang kita percayai. Itu sebabnya kita butuhkan pengajaran dan kesaksian. Bukan sekedar kita membaca, tetapi kita harus mengerti apa yang dikatakan oleh firman tersebut dan bagaimana kita harus mengerti firman Tuhan. Pengajaran dan kesaksian ini akan mengudara 2 kali sebulan, minggu kedua dan keempat, setiap hari Sabtu jam 2 siang. Untuk dukungan doa dan konseling, hubungi 0853 105 19177, 0853 105 19177. Tuhan Yesus memberkati. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara pengajaran dan kesaksian. Kami mengharapkan respon SMS Anda di nomor 0812 88.777. Kiranya Anda diberkati dengan acara ini. Selamat mengikuti. Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan program acara pengajaran dan kesaksian, di mana program acara ini hadir setiap Sabtu kedua dan juga Sabtu keempat untuk memberkati kita semua. Dan saya juga akan menyapa pemirsa Bible TV yang menyaksikan kami melalui streaming di www.mediaministry.us. Dan selamat bergabung, dan juga pemirsa Bible TV, kami tetap membuka line interaktif kami di 0853 1051 9177 atau di 021 501 11477 dan di 0819 3240 8167. Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan yang mendengarkan kami melalui 107,7, selamat bergabung juga. Dan di studio sudah hadir, kami sudah hadir di sini untuk menemani Sobat Prestasi dan pemirsa TV yang dikenan Tuhan. Ada
Ibu Sri Mulyani dan juga Ibu Yeni. Shalom Ibu. Shalom. Ya, dan acara ini juga akan disaksikan secara live yaitu melalui Bible TV Jakarta dan juga gospeltv.info ya. Di studio kami akan hadir dan sebelum kita mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya. Baik Sobat Prestasi, sebelum kita mulai pengajaran dan kesaksian, saya ajak untuk Sobat Prestasi kita semua berdoa. Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami masih bisa ketemu lagi dengan para pemirsa, para pendengar, yaitu Radio Prestasi di tempat ini. Kami percaya itu semua karena kasih karunia-Mu, itu semua karena perbuatan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih setia-Mu yang besar atas kehidupan setiap kami yang tidak pernah berkesudahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi kebutuhan kami semua, baik itu yang ada di studio maupun yang ada di luar studio, yaitu para pemirsa, para pendengar, semua Tuhan Engkau menjawabnya melalui apa yang menjadi isi hati-Mu, karena Engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus, sampaikan apa yang menjadi isi hati Allah Bapa, karena Tuhan Yesus senantiasa menjadi pengantara perjanjian baru antara kami semua dengan Allah Bapa. Itu sebabnya yang mengetahui isi hati Allah Bapa adalah hikmat dan pewahyuan yang daripada Allah Bapa sendiri yang turun atas setiap kami. Dan juga roh hikmat pengertian yang memperlengkapi pemberitaan firman-Mu ini, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dengan sempurna. Tuhan Yesus, kami sangat-sangat membutuhkan. Kembali lagi, roh hikmat dan keperkasaan yang saat ini yang harus disampaikan adalah semua yang tersembunyi dalam kehidupan setiap kami. Karena penyebab masalah itu adalah sebetulnya kesalahan dan dosa setiap anak-anak-Mu yang tidak disadari. Seperti itulah ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu mengalami suatu masalah problema, seringkali tidak menyadari bahwa itu ada dosa di dalam alam bawah sadar yang belum terselesaikan. Bapa, silakan singkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu dan apa yang ada di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, para pemirsa, supaya semua orang yang mendengarkan mendapat jawaban dari apa yang Kau sampaikan saat sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mengambil alih pelayanan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam penguasa tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pengantara perjanjian baru, menjadi raja dan imam besar agung menurut peraturan Melkisedek atas pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu, baik di studio maupun para pemirsa, para pendengar semuanya tidak terkecuali, baik yang ada di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa, baik juga itu melalui streaming ataupun melalui Bible TV ataupun yang lainnya. Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia Bapa. Apa yang ingin hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami, supaya kami benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Silakan Engkau yang berbicara, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, para pemirsa Bible TV yang dikenan oleh Tuhan. Kami percaya kita semua rindu mendapat jawaban dari apa yang menjadi pergumulan masalah setiap kita. Dan saya merasakan pada saat saya berdoa, di sini ada keluarga yang sangat membutuhkan jawaban doa. Dan saya merasakan sekali jalan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat jawaban atau jawaban dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, kembali lagi. Apa yang disampaikan di 2 minggu yang lalu, Tuhan menyatakan bahwa pengertian manusia itu sudah gelap. Pengertian manusia itu tidak lagi bersumber kepada apa yang difirmankan Tuhan, tetapi apa yang dilihat oleh manusia. Dan itulah yang dikatakan di dalam kitab Kejadian 3, di dalam ayat yang ke-5. Coba kita lihat dulu, kembali lagi kita membahas tentang orang yang tidak mempunyai pengertian. Itu adalah orang yang mengalami kekalahan. Ya, coba kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Ya, silakan baca. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Amin.
Ya. Maaf. Ulangi lagi di sini. Ya, tetapi Allah mengetahui, Ayat yang ke-6 juga. ayat ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk Ya. dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Stop di sini. Karena memberi pengertian. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, para pemirsa Bible TV. Karena dari pengertian itulah yang saya merasakan bahwa manusia itu dibutakan, ditutup, dikatupkan terhadap pengertian. Sehingga manusia itu tidak memiliki daya untuk menjadi orang pemenang, keluar sebagai pemenang. Coba kita lihat ayat 17, ayat yang keempat. Ayat 17, ayat yang keempat. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian, itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Iya. Mencegah untuk menang. Berarti ini adalah orang yang kalah. Bahkan juga Hosea pasal yang keempat. Hosea pasal yang keempat. Kita lihat. Mengapa manusia tidak mengerti kehendak Tuhan? Karena manusia sudah mempercayai, sudah melihat. Bahkan dikatakan wah, buah pengetahuan baik dan jahat inilah yang memberi pengertian. Itu sama dengan manusia itu hanya cuman tergantung, berfokus pikiran dan hatinya hanya tertuju kepada apa yang dilihat. Dari situlah mata manusia tidak lagi dicondongkan kepada Allah, tetapi kepada apa yang dilihat oleh manusia. Itulah yang dipercayai. Sehingga manusia tidak pernah mengalami kemenangan. Seringkali kita diproses, aduh rasanya berat dan seterusnya. Engkau nggak mengerti kehendak Tuhan. Kalau seandainya mengerti, pasti engkau nggak akan putus asa. Engkau nggak akan mengeluh, kau tidak akan bersungut. Karena di balik semua masalah itu, sebetulnya ada kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang harus kita lihat. Fokus kita bukan lagi berfokus kepada persoalan yang kau hadapi saat ini, tapi fokuskan apa yang menjadi proses Tuhan di balik masalah itu adalah kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tuhan mau membersihkan pengertian-pengertian yang bukan berasal dari Allah itu. Dengar baik-baik. Karena pengertian yang berasal dari dunia itu adalah dari iblis, dari rayuan iblis, dari tipu muslihat iblis, dari apa yang dikatakan buah ini baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati, dan memberi pengertian. Nah, baik hati maupun pikiran manusia, pengertian manusia yang ada dalam hati manusia itu tidak lagi mengerti kehendak Tuhan. Apa sih artinya mengerti? Itu Tuhan katakan bahwa pikiran dan hati manusia tidak lagi dipenuhi firman. Itu maksudnya, pikirannya ditutupi oleh perkataan ular itu. Apa perkataan ular itu? Manusia percaya kepada dusta. Itulah yang dikatakan ilah zaman yang membutakan manusia sejak dari zaman Hawa itu. Jadi hanya cuma difokuskan kepada persoalan membuat kita down, membuat kita lemah. Gimana rasanya kayak berat banget itu di 2 minggu yang lalu. Engkau memandang masalahmu seolah-olah besar, engkau tertipu. Engkau sedang tertipu, dan itulah yang dikatakan Tuhan, bahwa engkau mempercayai dusta yang membuat kemalangan dirimu sendiri. Sekarang yang harus kita bersihkan adalah pengertian itu sendiri yang ditutupi atau yang dikatupkan oleh iblis. Dikatupkan oleh apa? Oleh tipu daya dosa. Telah dikatupkan, ditutupi oleh buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dengar baik-baik. Karena itu sudah masuk, sudah menjadi daya tarik dunia. Dan itu sudah mendarah daging. Itu sebabnya kenapa Tuhan suruh kita bertobatlah dan percayalah, maka kamu akan selamat. Bertobat itu supaya kita dibersihkan oleh firman, kita mengakui apa yang difirmankan Tuhan sebagai teguran. Setelah itu kita pun disucikan oleh firman, dan tubuh darah Kristus menyucikan kita. Karena firman yang menjadi daging adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kalau tidak ada pertobatannya, ya tetap aja ditempati oleh masalah yang selama ini engkau merenung, dipikirin, dan sampai kapan engkau menang? Gak bakalan menang. Mungkin di gereja kita lebih dari pemenang, tapi sebetulnya pulang melempem lagi imannya.
Itu karena apa? Karena ke gereja firman-Nya itu berlalu begitu saja, tidak akan pernah mengalami perubahan karena engkau tidak ada hati yang niat untuk berubah. Tadi dikatakan ya 2 minggu lalu, kapan pikiran kita terbuka? Kapan semua yang mengatupkan hati dan pikiran kita sehingga tidak ada firman di dalam hati dan pikiranmu, itulah sehingga kamu tidak mengerti kehendak Tuhan. Coba sekarang firman itu akan memberi kepada kita pengertian. Kalau nggak ada firman di dalam pikiran dan hati dan tidak ada reaksi dari manusia untuk berbalik, jikalau hati orang berbalik, dengar baik-baik, maka Tuhan akan membuka selubung itu dari dalam kita semua. Ini penyebabnya. Ibu-ibu yang saat ini engkau sedang mendengarkan radio ini, engkau sekarang matamu terbelalak. Selama ini engkau yang hanya merenungi nasib, kapan bisa berubah suamiku ataupun anakku ataupun masalah apapun. Jangan kau menuntut orang berubah, kitalah yang harus bertobat supaya menjadi percaya. Dengar baik-baik, percaya itu bukan mulutnya, Bu, tetapi pikirannya, hatinya harus ditempati firman. Itulah yang disebut percaya. Bukankah itu yang sudah sering kali didengar? Dari dalam hati orang percaya itu mengalir aliran air hidup. Dari hati orang percaya keluar firman, itu maksudnya. Lah kalau hatinya belum dibetulin atau kita belum berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Coba kita baca di Mazmur 119. Inilah yang memberi pengertian tadi. Ketika engkau membaca firman hanya cuma dibaca doang, tanpa ada berbalik, tanpa memfungsikan firman sebagai yang menyatakan kesalahan kita, yang memperbaiki kelakuan kita, sampai kapanpun engkau tidak akan mengerti firman Tuhan. Dengar baik-baik, karena hati manusia itu sudah dikatakan bebal. Bebal itu artinya perkataan ular itulah yang sudah mendarah daging. Bahkan Tuhan tadi katakan sudah mengendap air anggur Sodom itu, atau yang disebut perkataan ular itu sudah mengendap dalam hati dan pikiran manusia. Dan itu yang Tuhan mau bongkar. Itu sudah berabad-abad, itu sudah berapa ribu tahun lalu. Dan itu yang harus kita buang dari dalam diri kita. Gampang caranya, dengan cara kita berbalik, kita mengakui dosa, ya, supaya kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Artinya, setiap firman yang sudah menempati pikiran dan hati, di situ Tuhan akan bertindak. Yang dikatakan Allah ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi engkau kemenangan. Amin. Coba buka di dalam kitab Mazmur 119 ayat 130. Ya, silakan baca. Mazmur 119 ayat 130. Demikianlah firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amin. Ya, dikatakan di situ firman-firman-Mu lah. Ya, tersingkap itu apa maksudnya? Ketika firman itu memenuhi pikiran dan hati kita, barulah mata kita, oh iya ya, aku salah. Kembali lagi, sobat prestasi yang dikenan Tuhan. Firmanlah yang membuat kita memperoleh pengertian. Yang 2 minggu lalu itu nafas Tuhan. Ya, nafas Tuhan itu tujuannya yang pertama. Kenapa baru bisa kita mengerti? Ketika sudah semua yang dikatakan dalam hati dan pikiran manusia itu dibunuh. Semua perkataan ular itu yang menipu manusia selama ini. Setelah dibunuh, maka firman itu yang menempati hati dan pikiran. Dan itu seringkali saya sampaikan, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu supaya aku diam di tengah-tengah kamu. Kalau firman Tuhan tidak ada di dalam pikiran hati, bagaimana disebut orang percaya? Itu percaya baru mulutnya, hatinya dan pikirannya masih tertuju kepada persoalan. Paham ya Ibu ya? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, sobat prestasi semuanya, perlu adanya reaksi dalam diri kita dalam hal menanggapi firman itu. Bukan sekedar huruf mati, tetapi firman itulah Allah itu sendiri dan harus kita responi. Tuhan mengetuk pintu hatimu itu artinya apa?
Ketika engkau mendengar firman, adakah hatimu terbuka untuk mengakui dosa itu? Itu maksudnya. Tuhan memberikan kepada saya tadi. Pada saat saya mau berangkat, Tuhan mengatakan seperti ini. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, rohaninya mati. Maka kenapa Tuhan suruh kita memasukkan firman yang hidup itu, yang hidup kekal itu dalam hidup kita, baru kita memperoleh hidup kekal. Dengar baik-baik. Yohanes pasal yang ke-6, tolong baca. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63 dan 68, loncat silakan. 63 ya. Dan 68. Ya. Demikian firman Tuhan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah ini, karena perkataan ular itulah yang membunuh roh manusia. Dengar baik-baik. Sehingga manusia tidak memiliki kemampuan untuk taat. Tetapi ketaatan itu suatu keharusan loh di hadapan Tuhan. Itu sebabnya untuk kita bangkit kembali roh kita, harus meresponi firman yang hidup kekal itu tadi, yang harus dimasukkan di dalam roh kita kembali, di dalam pikiran kita kembali. Itu sebabnya hati kita harus berbalik. Iya, Tuhan katakan berbalik itu artinya kita mau datang kepada sang firman yang hidup itu. Izinkan firman yang hidup itu memenuhi hati dan pikiran kita, supaya kita menang. Dan itulah yang saya alami waktu saya menerima masalah proses tahun 1993. Saya mendengar kata-kata jelas banget. Keluaran pasal 14 ayat 14. Kapan Tuhan mau bertindak? Ketika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan itu. Ketika hati kita berbalik, maka disebut kita orang percaya. Kan Tuhan katakan dengan hati orang percaya. Itu artinya hati yang sudah dibersihkan, sudah diisi firman, sudah ditempati firman. Itu maksudnya pengertian. Sehingga kita benar-benar penuh dengan firman, berarti penuh dengan pengertian. Karena dikatakan di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-21. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Iya. Jadi dikatakan di sini adalah orang yang bijak hati. Bijak hati itu ada artinya adalah hatinya sudah ditempati firman, otomatis kita akan bisa menjadi pelaku firman. Karena bijaksana itu adalah pelaku firman. Sobat prestasi, kita semuanya tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi musuh. Kita semua tidak memiliki kemampuan karena tadi rohnya sudah mati. Maka enggak heran kalau dikatakan firman Tuhan, manusia enggak tahu berterima kasih itu karena mati rohaninya. Tuhan ngomong seperti itu ke saya. Oh iya, saya mau maklumi. Orang yang tidak berpengertian itu pada hakikatnya karena manusia itu sudah mati rohaninya, mati rasanya, perasaannya mati, pengertiannya gelap. Perasaannya tumpul. Ilustrasinya Tuhan pakai istilah tumpul. Makanya tidak merasa berdosa tadi karena sudah diracuni oleh ular. Semua jiwa dan pikiran, jiwa hati manusia sudah dipenuhi dengan endapan air anggur Sodom. Tuhan tadi bicara seperti itu. Itu sudah mendarah daging dalam diri manusia. Oh iya Tuhan. Sehingga kecondongan hati dan pikiran manusia selalu berbuat cabul. Cabul itu apa, Bu? Cabul itu satu. Pengertiannya cabul yaitu manusia itu pikiran dan hatinya condong kepada dunia. Bukan kepada Tuhan, bukan kepada firman Tuhan. Condong kepada masalah yang kau hadapi, itu cabul. Kalau sudah dikuduskan, dibersihkan, karena apa Tuhan katakan? Ya dikatakan di dalam kitab Yehezkiel, ya, di situ ada berhala cemburuan. Itu apa maksudnya? Berhala cemburuan itulah pengertian manusia, pikiran manusia, dan seluruh jiwa manusia sudah terarah kepada dunia. Dan tadi saya mendengarkan apa yang Tuhan katakan, hawa nafsu daging.
keinginan daging, itulah yang menjadi pijakan, sudah dipenuhi oleh yang disebut keinginan iblis dan hawa nafsu iblis. Sehingga manusia taat dan tunduk kepada roh dunia yang lemah dan miskin. Inilah yang harus kita pergumulkan untuk kita, ya Tuhan, aku mau menyangkal diri pikul salib. Dikatakan yang menjadi milik Kristus, ia harus menyalibkan hawa nafsu daging dan keinginan daging. Supaya apa? Supaya kita menjadi tempat kediamannya Allah kembali, tempat kediaman kebenaran firman Tuhan. Ya, sobat prestasi yang dikenan Tuhan, kenapa Bu seperti itu? Saya nggak memiliki pengertian. Tadi pesan Tuhan supaya semua di dalam hati dan pikiran dihapuskan semua yang disebut, semua perkataan ular, semua yang disebut racun ular, yang menyebabkan manusia tidak lagi memusingkan, artinya tidak lagi memikirkan firman itu. Coba kita lihat kitab Hosea, Hosea pasal yang keempat, ya, Hosea pasal 4 mulai ayat 11. Ya, demikian firman Tuhan. Hosea pasal 4 ayat 11. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Ya, terus lanjutkan sampai ayat 16. Ya. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Ya, stop dulu di sini. Orang yang tidak mempunyai pengertian akan runtuh. Apa Bu yang runtuh? Akan kalah. Tadi ya, tidak akan menang hidupnya. Akan gampang putus asa. Lanjutkan lagi. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Lanjut. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran mereka. Stop di sini. Nih dia. Penyebab manusia lebih memilih ya kehinaan daripada kemasyhuran. Artinya sama seperti Esau dan ya Yakub. Waktu itu dia menjual hak kesulungan demi semangkok kacang merah. Demi kekayaan bisa menggadaikan Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus, tidak lagi ikut Tuhan Yesus. Inilah yang disebut bodoh seperti lembu, degil. Dia berpaling dari Tuhan, kembali kepada dunia. Orang-orang yang seperti inilah, yang tadi dikatakan Tuhan itu tidak ubahnya seperti babi kembali kepada kubangannya. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, kamu tahu akhir zaman ini sudah akhir-akhir, dan kalau kita tidak berlari-lari mengejar ketertinggalan, jangan kita mendirikan kebenaran kita sendiri, engkau akan tertipu. Kita perlu pewahyuan yang benar dari Tuhan. Kita perlu tuntunan daripada Allah Bapa. Dengar baik-baik, apakah Tuhan menggembalakan kita? No. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita, pengertian kita tadi belum dituntun, belum dipenuhi firman. Bagaimana Tuhan mau memerintah kita? Perlunya kita bertobat, memfungsikan firman, bukan sekedar baca firman, walaupun sudah 100 kali khatam katanya selesai semua itu enggak jaminan, itu Tuhan katakan.
Tapi orang yang membaca firman dan memfungsikan firman sebagaimana fungsinya firman itu, yaitu menyatakan kesalahan. Ya Tuhan, saya kok persis ini ya, ini kok kelakuanku semua Tuhan. Dari situlah Anda akan menerima pengertian supaya Tuhan bertindak sesuai dengan pengertian. Karena akhir zaman ini Tuhan akan mengaruniakan apakah yang disebut pengertian. Supaya apa? Semua mata hati kita terbuka, supaya kita benar-benar berjalan seturut apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan akan menggembalakan kita sesuai dengan pengetahuan. Nanti kita lihat ya. Siapkan di dalam Yeremia pasal 5. Tolong ini dibaca dulu. 1 Yohanes 5 dulu. Ayat yang ke-20. Tuhan akan mengaruniakan kepada kita. Tolong ini sebagai doa supaya pengertian itu kita terima dari Tuhan. Jangan pengertian kita sendiri itu tadi, pengertian yang berasal daripada buah pengetahuan baik dan jahat, itu membuat manusia itu tersesat, pikirannya sesat. Ya, kita lihat, baca, silakan. 1 Yohanes 5 ayat 20. Demikianlah firman Yeremia. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, coba kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 3 ayat 15, supaya kita digembalakan Tuhan sesuai dengan, coba ini lihat ya, Yeremia pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Iya. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Apa tadi? Tuhan menggembalakan kita dengan pengertian. Artinya firman yang ada di tengah-tengah kita, firman Tuhan yang sudah membaharui hati kita. Bukankah kita seringkali dengar di kitab Sefanya pasal yang ketiga, ya, ayat yang sebelumnya ayat 15 dibaca sampai ayat yang ke-20. Ya, Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai ayat yang silakan baca 20 ya. Sefanya 3 ayat 15 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Terus, Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Amin. Terus, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Iya, terus. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih. Nah, itu membaharui engkau dengan kasihnya. Terus? Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Iya, terus. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Stop di sini. Kapan kita dipulihkan? Kapan kita dijawab? Ketika Tuhan membaharui hati dan pikiran kita. Dikatakan di sini Tuhan membaharui engkau, yaitu kita, dalam kasih-Nya. Yaitu yang tadinya kita benci kepada orang yang membenci kita, kita akan mengasihi orang yang membenci kita. Itu maksudnya diperbaharui, bukan kemunafikan ya. Tapi hati itu benar-benar harus dibersihkan dari sakit hati, dari kepahitan. Dengar baik-baik. Kalau kita dengan kekuatan sendiri nggak mampu, makanya perlu adanya firman, itulah yang disebut firman yang menjadi daging, itu yang disebut Tuhan Yesus. Harus Tuhan Yesus, harus firman itu menjadi daging dulu, masuk di dalam daging kita, membersihkan hati kita yang pahit itu.
Baru kita mampu, itu yang disebut, ya Tuhan, kasih-Mu telah membaharui hatiku. Tapi terlebih dulu akui dulu kesalahan. Jangan kita angkuh. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, ini ada pesan Tuhan secara khusus. Seringkali kita ke gereja, tapi seringkali firman itu tidak ada fungsinya sama sekali. Dan ini pesan dari Tuhan. Secara langsung saya dengar dan saya sampaikan sekarang. Seperti inilah yang disebut degil. Ibrani pasal 4, firman itu tidak berguna. Ini teguran keras bagi kita semua, siapapun kita, yang sudah seringkali, sudah puluhan tahun, bahkan berapa puluh tahun dari kecil sampai besar dengar firman Tuhan hanya berlalu begitu saja. Tidak ada fungsinya sama sekali di dalam hidupmu, maka engkau tidak akan mengalami pemulihan. Silakan baca di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Silakan baca dulu itu. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ya, terus. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, terus? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Apa tempat perhentian itu? Artinya adalah tidak lagi menjadi tempat kediaman Tuhan, karena firman-Nya tidak ada tempat tadi. Nah, terus nempati siapa? Dengar baik-baik. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan hanya cuma melongok, bengong, tunggu aminnya kapan ya? Kapan selesai pendetanya ya khotbah? Tidak akan pernah merubah masalahmu, tidak akan pernah merubah hidupmu. Perlu dicatat, sobat prestasi. Ini saya sampaikan ya, karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita, teguran. Siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan, siapapun yang berkhotbah, catat firman-Nya itu. Sampai rumah renungkan, bukan direnungkan. Ini teguran untuk saya, ini pantas untuk saya, dan ini supaya merubah hatiku. Ya Tuhan, aku mau bertobat dari perbuatan saya yang tadi dikatakan. Misalnya nih, dengar, pikiranku Tuhan yang masih dibutakan oleh ilah zaman. Ya Tuhan, pengertianku yang masih gelap. Ya Tuhan, rohaniku yang masih mati secara rohani. Itu yang menyebabkan kita dipulihkan ketika kami mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan kau menganggap dirimu benar terus. Ketika engkau disakiti oleh orang di sekitarmu, kau terus merasa benar terus. Loh, kebenaran Tuhan di mana? Itu kebenaran siapa yang kau terima, kau lakukan? Ya, kebenaran yang dari iblis, yang gak akan masuk surga, yang gak akan merubah keadaanmu, gak pernah mengubah hidupmu, dan tidak akan pernah merubah apapun di dalam masalahmu yang kau hadapi. Tetapi ketika kita mempergunakan, memfungsikan firman tadi ya, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Bukan hanya sekedar pendengar setia. Dicatat, karena manusia tadi loh, anggur apa dikatakan tadi? Menghilangkan daya pikir. Itulah yang dikatakan mendengar firman Tuhan dan melupakan. Ya, kapan bisa kita diberkati, dipulihkan, dikuduskan dan ditempati firman kalau firman itu didengar dan dilupakan? Keras saat ini, karena inilah keinginan Tuhan. Tuhan mau digubris. Jangan cuma maaf, hanya menyanyi, menyembah, habis itu khotbah disampaikan, ngantuk mulai datang. Ya, tidak itu. Ingat baik-baik. Orang yang tidak mendengarkan firman dan tidak mempedulikan, memfungsikan firman itu, yang menjadi bapaknya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 37 sampai 44, pasti semuanya akan tahu itu. Jadi sekali lagi kita jangan seperti itu.
Karena manusia sudah dilahirkan benih dosa. Tuhan Yesus kan sudah mati di kayu salib, Bu. Betul. Tapi kita semua adalah orang yang berhutang. Roh jiwa Tuhan Yesus atau tubuh darah Kristus sudah kita makan. Tetapi ingat, masih terjual di bawah kuasa dosa, yaitu kedaginganmu yang harus kita salibkan. Sebagaimana yang Tuhan Yesus, pada saat orang Farisi minta tanda kepada Tuhan Yesus, apa yang dia katakan, Tuhan Yesus katakan kepada mereka? Tanda Yunus. Apa artinya? Harus masuk dalam pertobatan seperti halnya Yunus di perut ikan selama 3 hari itu. Itulah yang Tuhan minta. Mati bersama Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11. Silakan buka. Filipi pasal 3, inilah sebetulnya pemberitaan Injil keselamatan itu melalui pertobatan, mematikan kedagingan kita, matikan segala sesuatu yang duniawi, supaya kita tidak ada lagi kontak spirit dengan roh dunia yang lemah dan miskin ini. Kita harus perlu dibersihkan semua yang dikatakan endapan anggur, ya, atau yang disebut anggur hawa nafsu cabul, yang dikatakan supaya kita tidak berbuat cabul dengan dunia ini. Ya, silakan baca Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Amin. Dalam kematiannya. Iya, terus supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Oke, sampai 11. Oke. Ya, yang Tuhan kehendaki apa? Persekutuan dalam kematiannya, yang dikatakan oleh Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Mengatakan apa Roma pasal 8 ayat 13? Kalau kita ingin roh kita hidup kembali, firman Tuhan mengatakan apa? Roma pasal 8 ayat 13. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Iya. Oleh roh itu oleh firman. Seperti yang saya lakukan ketika saya dibenci orang tanpa sebab. Saya mengatakan dimusuhi orang. Terus Tuhan bicara, kasihlah musuh. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Firman itu terus mendenging di telinga saya. Benar juga Tuhan. Aku nggak mampu Tuhan. Saya jujur di hadapan Tuhan. Saya nggak mampu Tuhan, tapi saya mau untuk. Nah, ketika firman itu menegur saya, kasihlah musuhmu, berdoalah untuk dia. Maksudnya itu adalah biarkan firman inilah yang mematikan semua perbuatan daging. Yang tadi jahat dibalas dengan jahat, itu perbuatan daging. Itulah buah pengetahuan baik dan jahat. Itulah yang merupakan sumber benih dosa yang harus dihilangkan dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam hati kita, supaya diisi oleh benih firman Tuhan, benih ilahi, kuasa firman Tuhan, sehingga kita dimampukan. Benar-benar saya akui, semua orang yang menyakiti waktu itu, saya disakiti tanpa sebab, dimusuhi tanpa sebab. Tetapi ketika saya merendahkan hati di hadapan Tuhan, saya mengakui, ya Tuhan, aku nggak mampu untuk melakukan apa yang Kau perintahkan ini. Saya benar-benar mematikan kedagingan saya, seperti yang dikatakan Filipi tadi. Saya mematikan semua yang disebut mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, sehingga ketika selesai saya doa puasa itu, Tuhan bicara lagi, doakan dia, dan itu benar-benar terlaksana. Jadi dengan kekuatanmu sendiri engkau tidak akan memiliki kemampuan, karena tadi loh, dosa itu sudah bersarang, bahkan sudah berakar di dalam darah daging manusia. Bukankah Tuhan katakan Kristus harus berakar dan kita harus berdasar dengan dalam kasih? Itulah perintah Tuhan. Jadi jangan kau kekuatan sendiri. Semuanya kan nggak akan mampu. Ingat ya, berita kematian Tuhan Yesus ini harus disiarkan hingga pada akhir zaman, hingga kedatangan Tuhan Yesus.
Itu yang pesan Tuhan. Kenapa kok ini harus disampaikan? Kata Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 56. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53 sampai 56. Ya, silakan baca. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Terus? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Terus? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, oke, stop. Ya, yang saya maksudkan adalah 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 29. Ya, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Stop dulu di sini. Setiap kita harus ingat terus apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ini loh permasalahan runyam itu, karena firman ini nggak ada tempatnya, sehingga nggak ingat firmannya. Betul, tadi pengertian itu adalah sebetulnya firman yang sudah nancep dalam pikiran. Kalau pikiran kita ketika kita ada sakit, langsung pikiran kita, ya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus itu sudah nancep di pikiran. Saya telah sembuh. Itu sebabnya perlu ada proses pengudusan. Ada proses pertobatan, dikuduskan oleh firman, dikuduskan oleh tubuh darah Kristus tadi ya. Kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu. Berarti Tuhan Yesus siap untuk menyucikan kita ketika kita mengaku dosa. Kalau kita mengerti seperti ini, ya umatku binasa karena tidak berpengetahuan atau tidak mempunyai pengertian tadi. Runtuh tadi itu dikatakan. Ya, lanjutkan ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Terus? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi jangan disebut kata-kata tidak lagi yang mengatakan ini lambang, tapi ini tubuh Kristus. Diralat ya, seringkali kita nggak sadar kata-kata ini seringkali muncul mulai detik ini. Karena tanpa pengertian yang benar, maka akan terjadi dampak ayat yang ke-30-nya. Tolong baca. 30-nya, demikian firman Tuhan. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Iya. Tolong cara kita mengakui bahwa harus, karena persekutuan dengan tubuh Kristus, seringkali kan begitu. Ketika kita ngambil roti, adalah kita sedang menjadi satu tubuh dengan Kristus, dengan Allah Bapa. Artinya apa? Kalau kita berpikiran, jikalau Tuhan ada di dalam kita, maka kita ciptaan baru. Tapi harus ada yang disebut pengakuan dosa sebelum kita lakukan perjamuan kudus. Sehingga ada dampaknya, ada reaksi di dalam kita. Ketika kita makan tubuh Kristus, maka akan terjadi penanggalan tubuh berdosa. Kalau kita mau mengakui, makanya kita harus memeriksa diri kita di hadapan Tuhan sebelum perjamuan kudus. Ya Tuhan, aku tadi misalnya ada jengkel dengan orang tua, atau dengan saudara, atau dengan siapa di rumah, misalnya seperti itu. Harus lakukan terlebih dulu, supaya apa? Fungsi daripada tubuh darah Kristus itu menyucikan kita loh. Bukan sekedar makan begitu saja, minum begitu saja, tapi ada reaksi, ada dampak kalau di dalam pikiran kita ditempati oleh firman yang mengatakan, Ibrani pasal yang ke-9 ayat 26 ya. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-26 yang mengatakan demikian.
Jadi melalui kita mengatakan korban Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan, yang menguduskan, yang menyucikan kita. Coba baca di situ. Ya, Ibrani pasal 9 ayat 26, demikian firman Tuhan. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Iya, untuk menghapus dosa. Jadi bukan hanya sekedar kita cuma makan roti secuil, tapi pikiran kita masih tertuju kepada roti yang kecil. Terus cuma kita lihat anggur cuma yang secawan kecil. Bukan. Pikiran kita harus tertuju kepada firman ini. Itu maksudnya pengertian. Itulah yang dimaksud dengan firman itu harus di dalam pikiran kita, ya Tuhan. Aku sedang menerima kepenuhan Allah di dalam tubuhmu ini. Nah, itulah yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 9. Ini semua harus mengerti. Karena tanpa tidak ada pengudusan, tanpa pengertian firman ini, sehingga nggak ada dampak apa-apa. Pulang ya pulang aja, perjamuan kudus ya sudah, kenyang begitu. Enggak. Kolose pasal 2 ayat 9 dan sampai 11. Apa yang terjadi? Kolose 2 ayat 9 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau kita pada saat perjamuan kudus kita memikirkan apa yang difirmankan Tuhan ini, ketika aku memegang tubuh Tuhan Yesus ini, saya makan tubuh Tuhan Yesus ini, maka kepenuhan Allah pun juga supaya kita dipenuhi kepenuhan kealahan ini. Bersamaan pula saya menerima seluruh keberadaan Allah yang disebut kasih karunia. Kepenuhan, melalui kepenuhan Kristus kita juga kepenuhan Allah. Kita juga kepenuhan kebenaran. Nah inilah yang harus mengerti itu. Ya, kemana arahnya kita ketika perjamuan kudus kalau tidak ada pengertian seperti ini. Jadi ketika kita mengangkat roti perjamuan kudus, yang pertama kali kita harus mengakui ini tubuh Kristus. Yang kedua kita harus mengatakan di dalam tubuh Kristus ada seluruh kepenuhan kealahan, maka akan ada dampak. Maka Tuhan bertindak seperti yang difirmankan ini, seperti yang kita pikirkan ini. 2 minggu lalu sudah saya ajarkan bahwa apabila lain pikiranmu akan salah satu hal, maka hal itu Tuhan nyatakan kepada kita. Lanjutkan ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Iya, terus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Terus? Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kalau pikiran kita, saya telah dipenuhi di dalam Kristus, Kristuslah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Artinya Tuhan Yesus menjadi kepala saya. Menjadi kepala artinya pikiran Kristus, hikmatnya Kristus, akal budi Tuhan Yesus, ya, pengertian Tuhan Yesus, perasaan Tuhan Yesus, itu yang disebut kepala. Maka dikatakan di situ terjadi penanggalan tubuh berdosa. Itulah yang disebut pengudusan. Dikuduskan oleh korbannya, baru terjadi kelepasan, penanggalan. Bukankah itu yang Tuhan tuntut dalam diri kita, supaya kita dikuduskan oleh firman-Nya, oleh tubuh darah Tuhan Yesus. Ini pesan Tuhan secara khusus. Jadi kalau kita melakukan yang disebut perjamuan kudus dengan cara yang benar seperti ini, artinya pikiran kita harus semata-mata tertuju kepada firman-Nya. Karena pikiran dan hati kita sudah lama ya dipenuhi dengan perkataan pembohong itu, pendusta itu. Sehingga kenapa aku dibohongi, Bu? Ya karena engkau membohongi Tuhan. Kenapa engkau ditipu atau dikhianati orang? Ya karena engkau berkhianat di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan karena anggur itu menghilangkan daya pikir. Artinya itulah yang membuat manusia itu tidak lagi berpikiran kepada firman Tuhan, alias tidak memiliki pengertian yang benar. Karena ketika kita mengerti firman Tuhan, Tuhan akan bertindak. Yesaya pasal 40 itu ayat 14 yang mengatakan demikian. Jadi kalau kita tidak ada dampak ya, di dalam Yesaya 40 ayat 14. Yesaya 40 ayat 14 demikian firman Tuhan.
Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Nah, Tuhan bertindak setelah firman itu ada di dalam pikiran kita loh. Ya, bahkan kita akan mengalami kuasa firman Tuhan. Coba kita lihat Markus 12 ayat 24. Markus 12 ayat 24. Apa yang dikatakan di situ? Ya, demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Iya, firman gak akan ada terjadi mujizat apa-apa kalau firman itu tidak ada di dalam benak pikiran manusia kita. Kenapa? Karena pikiran manusia sudah disesatkan oleh iblis itu yang saya bilang. Di dalam pikiran manusia itu penuh dengan yang, makanya penipu itu akal-akalannya jahat. Seringkali orang itu berdalih macam-macam untuk menghindar, untuk melawan, menentang pengenalan akan Tuhan. Artinya apa? Dikasih firman teguran ini, oh enggak kok itu bukan aku, itu cocok untuk si A, itu untuk cocok untuk si B. Ngeles. Coba sekarang nggak ada sekolah untuk ngeles atau banyak dalih ya, pasti orang itu, itulah yang disebut tipuan sebenarnya. Tidak hidup dalam kebenaran. Itu yang dikatakan bapakmu pembohong. Bapak itu berbicara kepala manusia sudah penuh dengan racun ular. Itu sebabnya Tuhan katakan kalau kamu pakai pengertianmu sendiri atau pikiran pengertianmu sendiri, pengetahuanmu sendiri, itulah yang menyesatkan kamu sendiri. Sehingga agak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya perlu adanya pertobatan. Tolong nanti hubungi di nomor saya, HP saya, silakan baca. Kalau ingin lebih jelas lagi firman ini. Ya, di 0853 1051 9177 atau di 021 501 11477. Sekali lagi di 0853 1051 9177 atau di 021 501 11477. Oke. Nanti lebih dalam lagi bagaimana Bu untuk caranya supaya benar-benar aku terbebas dari racun ular ini, dari perkataan dusta iblis ini yang ditipu oleh perkataan ular ini, supaya tidak lagi di dalam alam bawah sadar. Semua dosa itu adanya di alam bawah sadar. Ketika ada ini yang saya mau jelaskan Sobat Prestasi ya, tolong Ibrani pasal yang ke-9 ayat 7, bahwa itu semuanya ada di alam bawah sadar yang penuh, yang perlu kita perbaharui dalam berpikir kita, paradigma kita. Di Ibrani pasal 9 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Iya, dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Makanya seringkali maaf aku ilaf, seringkali kata-kata dalihnya begitu. Susah untuk orang ngakui, ya aku bersalah, ya memang aku yang salah. Jarang seperti itu. Itulah kerendahan hati. Ya, dengar baik-baik Sobat Prestasi, siapapun kita, ketika kita ditegur oleh firman Tuhan dan langsung meresponi, memfungsikan firman itu sama dengan meresponi, ya seperti itulah aku, itulah pikiranku yang dipenuhi dengan masalah. Oh, Tuhan sangat suka sekali ketika engkau saat ini merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, mengakui dosa, maka Tuhan katakan di situ Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dan Tuhan menyucikan, karena sifat dasar manusia itu angkuh, yang sama dengan bebal. Angkuh itu apa? Karena merasa dirinya benar, merasa diri tidak berdosa. Itulah yang disebut perasaan mati, perasaan tumpul. Gimana mau mengerti kehendak Tuhan, gimana mau mengalami mujizat kalau di dalam jiwa kita masih dipenuhi dengan racun ular itu. Supaya tidak lagi kita menyebut ngomongnya si Bapak Tuhan Allah Bapa, tapi sebetulnya bapaknya yang lain kalau masih penipu. Tadi ya, di dalam Mazmur 32 ayat yang kedua, ini ayat penutup karena waktunya sudah sangat singkat. Mazmur 32 ayat yang kedua. Ya.
Mazmur 32 ayat yang kedua demikian firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Berarti kesalahan diampuni setelah seluruh jiwa kita dipenuhi dengan kebenaran. Ayo sama-sama kita semua bertobat dari pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan perkataan ular atau diperdaya oleh ular, yaitu racun ular itu yang sudah meracuni pikiran manusia, yang menyebabkan manusia tidak mempercayai firman Tuhan, menganggap firman itu sepele karena tadi sifat angkuh itu muncul. Mari saya ajak berdoa karena waktunya sudah tinggal 3 menit, maka Sobat Prestasi saya ajak untuk berdoa. Kembali lagi, kita akan ketemu di 2 minggu yang akan datang, dan apabila Sobat Prestasi ingin konseling, sekali lagi tolong bacakan. Ya, langsung ke nomor 0853 1051 9177 atau di 021 501 11477. Sekali lagi di 0853 1051 9177 atau di 021 501 11477. Ya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah sebagai Raja, Allah dan Tuhan satu-satunya penguasa atas hidup kami. Bapa, firman-Mu tidak akan kembali sia-sia bagi yang mendengarkan maupun kami. Karena kami tahu Bapa, selama ini kami tidak memiliki pengertian. Karena dalam pikiran kami telah dipenuhi dengan setiap persoalan, masalah, segala tipu muslihat iblis dan semua itu yang harus dibersihkan dalam diri kami. Ketika kami mengakui bahwa di dalam Tuhan Yesus ada Allah Bapa, seluruh kepenuhan kealahan, disitulah fungsi daripada kepala, yaitu Tuhan Yesus sebagai kepala itu berfungsi dalam kehidupan kami. Ajar kami semua Tuhan untuk meresponi semua firman-Mu, teguran-teguran firman-Mu, tidak berlalu begitu saja. Buat kami Tuhan memfungsikan firman-Mu, baik itu para pendengar maupun kami yang ada di studio, supaya kami mengalami yang dikatakan mujizat itu Tuhan, yaitu semua kebenaran firman-Mu itu digenapi dalam kehidupan kami. Ketika kami menempatkan firman dalam hati dan pikiran kami, membaharui hati dan pikiran kami, maka kami adalah keluar sebagai pemenang. Karena itulah satu-satunya jalan untuk kami keluar sebagai pemenang. Kami harus memiliki Tuhan pengertian yang benar daripada Allah Bapa, bukan yang berasal dari iblis, bukan dari buah pengetahuan baik dan jahat itu, tapi yang berasal dari kebenaran Tuhan Yesus, dari firman Allah, dari semua yang Kau katakan. Itulah ya Tuhan yang memberi kepada kami pengertian, sehingga kami menjadi orang yang bijaksana, sehingga kami boleh dipulihkan seperti yang Tuhan katakan di dalam kitab Matius pasal 13 itu. Ketika firman-Mu mendapat tempat di dalam hati dan pikiran kami, maka firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena ketika kami meresponi, ada terjadi pemulihan dalam hidup kami, menerima jawaban dari pergumulan setiap kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur kami, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi firman-Mu Tuhan yang terus berbicara kepada setiap roh kami, para pendengar dan juga kami masing-masing yang ada di studio. Terpuji namamu Apa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti acara pengajaran dan kesaksian. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.